Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, di pagi hari yang indah ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu, bersekutu satu dengan yang lain. Terlebih dulu kami telah membesarkan nama-Mu dengan lagu pujian, betapa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga di hari ini kami datang kembali kepadamu untuk mengucapkan syukur untuk pertolongan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami rindu juga mendengarkan sabdamu, firmanmu. Engkaulah yang berfirman melalui hambamu, Pendeta Abraham Manaha, yang akan memberikan perkataan firman dan penjelasannya kepada kami. Kami telah siap mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui hambamu ini. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Silakan Pak Pendeta dan Bu Maya share ayat firman Tuhan. Ya, silakan Bro. Baik. Ke Imamat pasal yang keempat, korban penghapus dosa, ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Ayat yang kedua, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. 2 ayat, 1 ayat lagi. Ayat yang keempat, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Ya, sampai ayat 12 ya, betul. Ibu Maya bilang tadi. Batasnya ayat 12. Karena itu imam ya. Oke. Ya, oke. Oke. Sampai ayat 12. Resti. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. 6. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kenapa Dadang? Kemudian imam itu harus membunuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran akan dari wangi-wangian yang ada di dalam kemah pertemuan, dan semua darah seluruhnya harus digunakan pada bagian bawah mesbah pembakaran dan di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak yang dijadikan korban penghapus dosa itu harus dipuduskan dari lembu itu. Ia akan mengambil dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Nela. Ayat 9, lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan apung bayi hati yang harus dipisahkan berserta buah pinggang itu. Ayat 10, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas korban bakaran. Ayat 11, adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. 12, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawa keluar
keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Amin. Oke, Amin. Sampai di situ. Puji nama Tuhan. Kita telah membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-12 ya, kitab Imamat pasal 4 ini. Nah, kita selama 3 menit akan merenungkan firman Tuhan ini. Nanti kita kembali jam 5:27 ya. Kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Brahmanaha. Baiklah, silakan Bapak, Ibu, dan Saudari untuk merenungkannya selama 3 menit. Di dalam perenungan itu, minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita makin memaknai dan mengerti firman Tuhan yang kita renungkan ini. Ya, jam kita sudah menunjukkan jam 5:27. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan kita ini, saya mendapat rema dari ayat 2 dan 3. Saya bacakan kembali. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, dengan tidak dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban penghapus dosa. Dari kedua ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah Tuhan tidak pandang bulu. Kita lihat di sini bahwa yang berbuat dosa itu adalah imam yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melakukan pendamaian antara umat Israel dengan Tuhan. Namun di sini yang melanggar itu adalah imam itu sendiri. Saudara
Saya tidak tahu, tetapi pernah dengar ungkapan begini, bahwa jangan usik hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu adalah orang yang diurapi khusus, orang yang dipilih khusus. Jadi jangan kalaupun dia berbuat salah, bukan urusan kamu, tetapi itu urusan Tuhan. Pernah ya kita dengar seperti itu. Saya sering kali mendengarkan itu, bahkan dengar langsung dari orang-orang yang menamakan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta dan seterusnya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan daripada mereka, tapi saya mencoba untuk mengerti bahwa mereka berpikir bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan secara khusus, jadi tidak boleh ada yang mengganggu mereka. Mereka mengutip dari apa yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel tentang Musa. Jadi ayat itu dipakai untuk membela diri sehingga mereka lakukan kesalahan pun tidak boleh ada yang mengkritik selain daripada Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita ini berbeda. Ya. Ini yang lakukan kesalahan itu seorang imam. Orang yang dipilih Tuhan dan dipercayakan Tuhan. Nah, jadi di sini Tuhan tetap menetapkan untuk orang itu mau tidak mau harus membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa. Ya, jadi tidak ada perkecualian. Entah dia itu imam, pemimpin umat, atau umat itu sendiri, tanpa perkecualian. Tuhan tidak membuat perkecualian. Ya, kalaupun perkecualian itu dalam hal-hal tertentu, ya, tetapi dalam hal dosa, dosa adalah tetap dosa. Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kalau kamu lakukan dosa, harus ada korban. Harus ada korban. Karena sebenarnya korban itu adalah pengganti daripada nyawa kita sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu harus ada korban tanpa pandang bulu. Oh, kamu karena imam jadi enggak usahlah. Kamu tinggal doa saja, diampuni. Ya, tidak demikian. Harus ada konsekuensi yang diterima. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan jelas-jelas mengatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 11 bahwa sebab Allah tidak memandang bulu. Manusia bisa disuap, manusia bisa dimanipulasi dengan kata-kata yang indah, dengan sikap yang manis, ya. Manusia bisa. Anda bisa datang ke saya dengan memelas, dengan mengubah raut wajahnya, membuat sedih gitu, supaya saya ada empati gitu. Tetapi Tuhan tak bisa demikian. Karena manusia, saya bisa lihat apa yang Anda lakukan di hadapan saya bisa menggugah hati saya. Entah Anda benar atau Anda salah, mungkin saya bisa melihat apa yang Anda lakukan, bisa saya berubah. Kasihan gitu kan. Memelas gitu. Jadi saya kasihan. Tetapi Tuhan tidak bisa dimanipulasi dengan begitu. Tuhan lihat bukan yang dari luar, tapi Tuhan lihat hati. Kita masih ingat cerita tentang Samuel yang datang untuk mencari pengganti Saul. Yang datang itu wah, tegap-tegap, mungkin rasa hormatnya luar biasa sambil nunduk-nunduk sampai cium-cium lantai ya. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel. Tidak, bukan mereka. Ya, karena Tuhan tidak melihat apa yang nampak, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Nah, jadi kalau menyangkut dosa, Tuhan tidak pandang bulu dan Tuhan tidak kompromis. Harus ada konsekuensi yang diterima. Harus ada korban. Harus ada pengorbanan. Mengapa, saudara? Karena memang manusia itu nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 3 atau 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi enggak bisa membedakan. Oh, kalau imam itu dosanya sedikit, kurang buat dosa, enggak.
Saya ini hamba Tuhan, ya. Sekolah teologi ya bertahun-tahun, ya kan. Pengalaman di pelayanan, ya lumayan kata orang itu sebagai orang tua, ya sudah banyak makan garam dan asam, ya. Lalu apakah tidak pernah buat dosa? Masih itu. Ya kadang-kadang ya nggak sengaja, kan di sini dibilang nggak sengaja, gitu. Nah, tapi Roh Kudus kalau bicara, kita sadar bahwa itu salah, gitu. Nah, oleh karena itu siapapun yang melakukan dosa pasti ada hukuman yang datang, ya. Nah, coba kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-8 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya kan imam, oh saya kan nabi, oh saya kan rasul, oh saya kan pemimpin gereja, udah sekolah teologi ya, bertahun-tahun sudah doktor, sudah master, sudah sarjana, dan seterusnya. Gak mungkin lah, ya kan? Itu namanya menipu diri sendiri. Jujur kenapa sih? Tuhan lebih senang dengan kejujuran daripada merasa diri alim, tidak mungkin melakukan dosa, faktanya mungkin gitu. Ya. Nah, ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, perhatikan di situ ya. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Nah, Tuhan lebih suka dengan pengakuan dosa. Kalau berdosa, ya katakan berdosa. Ya kan? Ampuni saya Tuhan. Daripada membela diri. Ya. Daripada membela diri. Tuhan paling benci, jijik dengan orang yang mau bela dirinya. Ya. Biarlah Tuhan sendiri. Ya. Nah, jadi mengaku dosa. Maka Tuhan dikatakan di situ, maka ia, maksudnya adalah Yesus, ya, adalah setia. Yang pertama dia setia. Ya. Nah, makanya dalam baris yang kedua dikatakan sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pertama adalah dia setia. Saudara, kalau kita melakukan dosa dengan tidak sengaja, ya, kita datang sama Tuhan. Tuhan senang dan dia dengan setianya untuk mengampuni segala dosa. Bukan hanya mengampuni, tapi menjauhkan kita dari dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Nah, ini penting bagi kita ya. Tuhan menyucikan kita. Makanya kita biasa katakan, sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmiji, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kan begitu ya. Dan seterusnya. Jadi dihapus total, dibilas bersih. Ya, tetapi ingat, tidak berhenti di kata setia mengampuni. Makanya ada orang bilang, oh Tuhan itu maha pengampun kok kalau kita ngaku diampuni. Yes, betul. Tetapi ingat, ada konsekuensinya. Ya, dan adil. Kata adil itu berbicara tentang punishment yang diberikan. Disipliner yang diberikan. Jadi walaupun dosa kita sudah diampuni, ya hukuman tetap. Contoh, kalau Anda membunuh orang atau merampok atau memperkosa, terus ditangkap polisi gitu, masuk pengadilan, lalu ngitung, aduh minta maaf Pak, saya lakukan itu karena tidak sengaja, ya kan? Oh iya, saya minta maaf Pak ya, sampai sembah-sembah. Oh iya, dimaafkan. Terus habis itu nggak dipenjarakan begitu? Tetap dipenjarakan.
Ya, itu bentuk daripada sok terapi. Nah, jadi Tuhan pun kasih hukuman. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen sudah minta ampun sama Tuhan lalu Tuhan ampuni, tapi masih ada disiplin, jangan bilang, "Loh, saya kok masih kayak gini padahal saya sudah setia lagi loh ke ibadah, nggak buat dosa lagi, kok masih begini dihukum?" Ya itu namanya keadilan Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih hukuman, itu namanya tidak adil. Ya, dan itu berlaku untuk semua, baik imam, ya. Dalam hal ini kalau zaman kita sekarang itu gembala sidang, pendeta, ya. Makanya saudara nggak usah takut sama pendeta untuk tegur. Mau dia profesor apa juga, kalau salah beritahu. Ya cuma cara memberitahukan, Alkitab memberitahukan kita. Panggil dia atau pergi ke rumahnya, empat mata, ngomong sama dia. Ya, jangan permalukan orang. Saya ya, saya seorang pemimpin kalau jemaat itu berbuat dosa, saya nggak tegur di depan umum, enggak pernah saya tegur di depan umum. Kecuali orang itu ngeyel. Nah, kalau ngeyel ya siap untuk saya permalukan di depan umum. Gitu. Tapi kalau dia apa ya tidak ngeyel, mau diberitahu, saya panggil dia, saya beritahu supaya apa? Kalau dia berubah kan nama baiknya tetap terjaga. Gitu. Kan manusia itu kan perlu untuk dihormati juga gitu loh. Masa Tuhan aja menghormati kita, kita sesama manusia kok nggak saling menghormati, kan kelewatan kita, kan keterlaluan, kata Roma Iraman itu terlalu. Ya, jadi saudara di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Di sini yang melakukan kesalahan adalah imam, tetapi Tuhan tetap memberikan dia ya hukuman di mana dia harus bawa korban datang kepada Tuhan. Jadi mungkin kita lakukan dosa lalu ditegur orang, itu adalah korban. Kita harus korban perasaan kita yang tersakiti. Mungkin kata-kata itu tajam ya menegur kita, tapi kita harus bersyukur untuk itu. Ya, itu korban yang harus kita relakan gitu supaya Tuhan bisa mengampuni kita. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu. Nah, jadi kalau saudara misalnya di tempat saudara ada gembalanya melakukan salah atau hamba-hamba Tuhan yang ada di situ, pengurus-pengurus gereja yang ada di situ kalau buat salah, saudara boleh datang ke rumahnya atau panggil dia, ya. Kalau kesannya kita sebagai bos panggil dia ke rumah, kita datang aja ke rumahnya. Entah kalau pendeta kita ke pastori, ya kan? Kita beritahu, Pak Pendeta, Bapak sepertinya melakukan kesalahan nih. Entah sadar apa enggak sadar, tapi saya beritahu. Karena saya mengasihi Bapak, saya beritahu. Karena saya ingin pendeta saya tampil itu ya dengan baik, dihormati, ya seperti itu. Tidak jadi sandungan. Saya pikir kalau dia hamba Tuhan yang baik hati, yang takut Tuhan, pasti dia terima kok apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin teman-teman yang ingin untuk menambahkan atau membagi rema silahkan. Silakan Bro Kodek. Ya, tadi udah dengar ya dan menyimak juga ya penyampaian rema dan ulasannya. Sekarang waktunya kita saling atau sharing rema yang kita terima pagi hari ini. Shalom. Shalom Ibu. Shalom. Saya mau Silakan, Bu. bagikan juga dari Imamat 4. Ini sesuatu yang sangat penting dan ini juga mengingatkan saya
sesuatu yang penting dan bisa sangat berbahaya jika tanpa sadar kita melakukan dosa. Ayat yang kedua jelas dikatakan bahwa katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak, ini kata-katanya tidak dengan sengaja, satu perbuatan yang tidak pernah disengaja untuk melanggar satu ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Dan apabila ini dilakukan oleh seorang imam dengan tidak sengaja, di situ dikatakan bahwa ayat yang ketiga, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Ini sesuatu yang mengerikan menurut saya. Suatu dosa yang dilakukan oleh imam, tetapi dia melakukannya tanpa kesengajaan. Mungkin dia bisa melakukannya tanpa kesadaran, tapi impact-nya itu membuat suatu bangsa menjadi turut berdosa di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali, karena tanpa sengaja membuat orang lain jatuh juga di dalam dosa. Nah, kalau kita melihat di sini, kita sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin umat, harus benar-benar menjaga kesadaran dan juga menjaga kepekaan rohani, supaya apa? Kita jangan pernah tidak sengaja. Dari membaca firman Tuhan pagi ini, dari renungan pagi ini, saya jadi melihat kehidupan saya kemarin. Saya sengaja nggak ya berbuat dosa? Saya membaca ini sengaja nggak? Ini suatu perbuatan tidak sengaja. Ternyata saya sudah melakukan dosa, gitu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya sebagai kita seorang pemimpin itu membuat orang lain berdosa, membuat jemaat ikut berdosa. Ini bahaya sekali. Karena itu, pagi hari ini saya diingatkan bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus benar-benar waspada. Waspada dengan setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, pikiran, perasaan. Harus peka mendengar suara Roh Kudus. Harus peka. Karena apa? Tidak ada satu alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Walaupun itu tidak sengaja. Ini, saya melihat kekudusan Allah sungguh dahsyat sekali. Dan tuntutan bagi orang yang diurapi Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Mari kita sebagai pemimpin rohani, pagi hari ini firman Tuhan pedang bermata dua. Saya juga, ini firman Tuhan pedang bermata dua. Sebelum ke orang, ke saya juga diingatkan di sini, jangan pernah berbuat dosa walaupun itu tidak sengaja. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu. Karena apa? Kita seorang pemimpin, kalau kita tanpa sengaja berbuat dosa, orang lain bisa ikut. Bisa ikut bangsanya berbuat dosa. Jadi ini teguran buat kita semua. Mari kita peka dengan suara Roh Kudus. Mari kita bertobat. Hati-hati dengan perkataan perbuatan kita. Yang kita lakukan di rumah. Yang jemaat tidak pernah tahu apa yang kita perbuat. Mungkin kita melalaikan dorongan Roh Kudus untuk berdoa. Mungkin kita melalaikan dorongan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang harusnya berkenan di hadapan Allah. Tanpa sengaja membuat bangsa berdosa. Sungguh mengerikan sekali.
Dan ini teguran pagi hari ini. Saya bersyukur sekali pagi ini dengan renungan hari ini. Itu mengingatkan kepada kita, dan saya, untuk peka, untuk berhati-hati, untuk senantiasa memperhatikan. Jangan pernah, jangan sampai tanpa sengaja kita berbuat dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa minta Roh Kudus untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita bisa peka secara rohani, supaya kita bisa senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai seperti ini. Terima kasih, dan itu pagi hari ini sangat memberkati saya. Mari kita bertumbuh di dalam iman bersama Tuhan. Amin. Silakan, ada yang dapat rema. Iya, jadi begini ya. Seorang pemimpin itu kan mengajar kebenaran. Kalau dia yang mengajar kebenaran, kemudian dia melakukan dosa tanpa dia sengaja, dia pikir dia sedang melakukan kebenaran, ternyata dia sedang melakukan kesalahan. Dan itu dilakukan berulang kali. Kalau orang nggak sadar kan, berarti kan pasti dia lakukan berulang kali. Ya. Dan itu dilakukan oleh seorang pemimpin umat. Maka benar-benar itu menjadi apa ya, seperti racun. Ya, kalau kita ingat firman Tuhan bahwa kalau berkat itu turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, begitu juga kalau itu racun, maka dia akan mengalir ke Bukit Sion juga. Artinya kalau dosa itu dilakukan oleh pemimpin, maka dia akan turun kepada jemaat, membuat jemaat akan berdosa juga. Ya. Nah, dan itu kan ya seperti Bu Presti bilang tadi, bahwa memang itu sangat membahayakan. Makanya kenapa saya pribadi ya, saya selalu memperhatikan ajaran saya. Saya habis khotbah, saya suruh istri dan anak untuk memberikan saya kritikan gitu, koreksi. Nah, jadi kalau itu salah, saya harus minta ampun sama Tuhan, gitu. Kalau keliru gitu. Nah, jadi harus mengawasi ajaran, karena ajaran itu kalau salah, saya bilang itu menyesatkan umat itu secara turun-temurun, ya, menyesatkan generasi di bawah dia. Karena apa yang saya ajarkan itu akan ia ajarkan kepada anaknya, anaknya akan ajarkan kepada cucunya. Begitu terus menerus, bayangkan itu mengerikan sekali, menyesatkan kelompok masyarakat turun-temurun gitu. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pemimpin, jangan sampai dia pikir bahwa dia sedang melakukan kebenaran, karena dia tidak sadar ternyata salah kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemimpin hati-hati sekali, sangat hati-hati dalam segala hal. Itu sehingga apa, tidak membuat orang, ya, seperti contoh kemarin kami meeting, terus diangkat sebuah pembahasan bahwa ada di dalam jemaat kita ini ada yang makan darah, ada yang tidak makan darah, begitu kan. Jadi kita harus omongkan ini. Saya bilang begini, kita hati-hati dalam hal ini. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu Kisah Para Rasul berbicara bahwa jangan makan darah. Jadi ketika Anda mengatakan kepada yang lain bahwa oh enggak apa-apa, yang itu sama dengan kamu menjerumuskan yang lain. Gitu. Karena ayatnya ada. Gitu loh. Bagaimana menyikapi itu? Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita ajarkan, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai maksud hati kita untuk menyampaikan kebenaran, justru kita menyesatkan orang. Gitu, saya bilang. Ya. Oke Pak Bram. Iya, harus hati-hati. Ini masalah pengajaran, saya bilang. Kecuali tidak ada ayatnya, oke. Tapi itu ada ayatnya secara letter ada. Jangan makan binatang yang ada darahnya. Oke, itu aja tambahan dari saya.
Saya mungkin melengkapi aja ya. Tadi sudah banyak sih saya menyimak juga. Di ayat yang keempat itu ya, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, ini kan kalau ayat sebelum dan sesudahnya jelas-jelas bahwa ini cara untuk bukan menyelesaikan masalah dosa, tetapi menyucikan kembali imam, ya pemuka agama ya kan, maksudnya pemimpin agama yang ada di masa itu. Walaupun dosa itu dilakukan dengan tidak sengaja, tapi akibat-akibat dari perbuatan dosa pelanggarannya itu tetap harus dibereskan. Dan ini solusinya pada masa itu adalah kurban itu harus disembelih, darahnya dipercikkan dan dibubuhkan pada tempat-tempat yang udah ada ditentukan. Nah, disinilah peran fungsi atau kegunaan dari darah itu sebagai media penyucian. Lalu nanti korban itu dibakar sebagai kurban untuk pendamaian dosa. Sisa kurban itu harus dibakar sampai habis, jadi tidak ada sisa. Tidak ada sisa. Jadi inilah pemberesannya. Nah, kalau begini, ini yang menyebabkan pemberesannya itu di hadapan Tuhan. Jadi karena itu akan dilakukan di hadapan Tuhan, menyembelih itu. Nah, apa yang perlu adalah segala jenis dosa seperti tadi dari Pak Pendeta, dari Ibu Presti. Memang dosa itu mencemari. Kalau dosa pun tidak sengaja pun pasti perbuatan itu mencemari tubuh. Tubuh ini jadi tercemar. Jadi pemberesannya perlu ada. Kalaupun Tuhan hadir di tengah-tengah umat, mungkin karena dosa seseorang Tuhan juga tidak bisa hadir. Bukan berarti dia tidak marah, cuma keberdosaan itu membuat jarak yang jauh, membuat kita yang menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang bahayanya. Jika segera dosa-dosa itu tidak segera dibereskan, makin lama membuat tubuh ini bisa terus-menerus dipakai. Nah, maksudnya dipakai diri sendiri atau dipakai oleh niat-niat yang pokoknya pasti melakukan yang lebih parah dah. Makanya harus dibereskan. Nah, bersyukur sebagai orang percaya yang kepada Kristus, ya bersyukur kepada Kristus, di dalam Kristus bersyukur. Ada hal yang lebih dari ini. Maksudnya darah pengorbanan Kristus memang menyucikan. Dan tidak hanya menyucikan dosa-dosa kita, tapi hati kita juga. Nah, jadi termasuklah orang yang kalau beribadah tentu kan hatinya bersih. Dalam ibadah juga menjaga tetap kekudusan. Nah, itu dari saya. Sedikit Pak Kodek. Oke, makasih. Iya, kalau berbicara dosa sangat fatal kayak Ibu Resti atau Pak Bram bilang, sangat fatal banget. Makanya perjanjian Taurat kan bilang, kalau kamu mau kudus, kamu harus penuhi seluruh 10 hukum Allah aja, nggak usah 10, bisa nggak kita memenuhi ini. Makanya selalu dibilang, kalau kamu nggak bisa penuhi, lihatlah kepada Yesus Kristus. Nah, kayak Pak Kode bilang, hanya Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang menyucikan kita. Ya bukan semua dosa dan segala kutuk apapun, ketika kita percaya, kita datang sungguh-sungguh pada Dia, sudah dikuduskan, sudah disempurnakan. Nah, kalau kita berbuat dosa
kayak Pak Bram bilang, ada hamba-hamba Tuhan, aku juga sering dengar itu banyak. Dan mungkin ya saya sih nggak nuduh hamba Tuhan ya, tapi kadang-kadang kita sebagai sebagai ini selalu berdalih pakai ayat itu kan, jangan kau apa-apa kan ya, ini orang yang diurapi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbuat dosa lagi, berarti kita jatuh dalam kebodohan kita. Itu kebodohan kita. Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kalau kita berulang-ulang jatuh, secara pribadi saya dulu berpikiran kayak gitu. Semakin saya mau hidup benar kudus, nih, semakin saya jatuh. Saya dari orang Manado, pikiran tahu sendiri orang Manado mungkin mirip-mirip kayak orang Ambon ya, karena orang banyak jatuh dalam roh perzinahan. Orang rajin ke gereja, ya zina terus, jalan terus, mabuk jalan terus, dan sebagainya. Firman tidak diterapkan karena pakai cara manusia kan, gitu. Pola pikir manusia, gitu. Nah, tapi ketika saya belajar dulu, saya hindari. Yang menentukan kita kudus bukan cuma di gereja. Apakah di kamar kita kudus, kamar pribadi kita kudus? Nah, kalau kita ada, jadi itu tolak ukur kalau bagi saya. Dulu kita doa tengking. Dalam posisi doa kita tengking ini tidak pergi-pergi, tapi ketika saya belajar, ketika saya mengerti bahwa saya dikuduskan, saya orang benar tuh karena Yesus Kristus, dan saya mau ikuti itu, saya mau berkomitmen, saya percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kuduskan aku, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tebus aku. Dan semakin saya belajar, semakin saya mengerti, semakin saya menolak dosa itu, dengan sendirinya kita akan berjalan dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ketika kita fokus kepada kebenaran Yesus Kristus, gitu. Ketika kita fokus kepada kebaikan Yesus Kristus, dan dari tahun 2013 lah, saya mengerti ya, saya belajar, semakin saya kudus, semakin saya nggak di pikiran saya jadi benar-benar. Ada nggak, bisa nggak? Kadang ada iblis, tapi akhirnya saya bilang, oh ya, saya orang kudus, kau tidak bisa tipu saya sudah dibenarkan, saya sudah dikuduskan, saya sudah dibenarkan oleh Yesus. Dulu memang benar saya orang berdosa, tapi sekarang saya orang benar, dikuduskan. Sehingga akhirnya kita terus berjalan dalam kebenaran. Itu aja sih, Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Amin. Amin. Oke, kita akhiri dulu atau tutup ya saat teduh kita di edisi hari Selasa 12 Oktober tahun 2021. Lagi Pak. Ada? Pak. Jadi dosa tidak menguasai kita lagi, tapi pikiran kita dikuasai. Kalau kita mau arahkan pada Yesus Kristus, kepada kebenaran, dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara Yesus Kristus. Kita tidak akan dikuasai dosa lagi, malah dosa akan pergi dengan sendirinya. Itu aja, amin. Amin. Terima kasih, Benela. Baik, nanti saya nyanyi lagu. Nanti untuk doa merespon firman Tuhan, Bu Nela ya yang doa. Lalu setelah doa dari Bu Nela, kita akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tuhan. Tak Tak pandang pandang hina yang hancur, Ku berterima berterima Kasih kasih kepada kepadamu ya Tuhan. Tuhan. pengampunan yang Pengampunan yang Kau Kau beri, beri pulihkanku. Pengampunan yang yang Kau Kau beri, beri pulihkanku. pulihkanku. Silakan Bu Nila. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Yang bersyukur kami punya firman Tuhan yang hidup dari Kejadian sampai Wahyu. Cuma membicarakan Tuhan Yesus Kristus di mana Dia datang untuk menebus kami, untuk memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau kemarin kami orang berdosa, hari ini kami mau katakan Tuhan, kami orang benar, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kami rajin baca firman, bukan karena kami rajin berdoa, tapi kami dibenarkan oleh darah-Mu, oleh Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Engkau terus berkati, Engkau sudah berkati Pak Bram, Engkau sudah mengurapi Pak Bram Tuhan. Kami mengucap syukur kami hamba Tuhan yang sungguh luar biasa, yang membawa kami terus hari lepas hari membawa kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluarganya, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Linti, Pak Ibu Maya, Pak Dadang, bahkan kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami bersyukur kami yang sungguh luar biasa, yang terus membawa kami kepada kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih firman-Mu dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan sukacita Roh Kudus, turun dan melingkupi hidupmu saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta.